Lanjut defense, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal tentang apa ya? Soal tentang teori atom, model atom. Wah, gampang nih. Baik, kita lihat langsung. Pernyataan yang menjelaskan kelemahan model atom Rutherford adalah, pasti di sekolah udah banyak yang tahu nih. Kelemahan model atom Rutherford. Sekilas tentang teori. Baik, teori atom. Jadi pada teori atom, pertama kali, siapa nih yang mengemukakan teori atom? Dia adalah Dalton. Dalton menyatakan tentang apa nih? Dia menyatakan bahwa atom itu adalah sebuah bola pejal atau bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dipecah-pecah lagi gitu ya. Jadi teori bola pejal. Itu adalah teorinya Dalton. Yang kedua, datang nih Om Thomson. Nah, dia mempelajari teorinya Dalton sehingga mendapat kesimpulan bahwa enggak, atom itu bukan bola pejal gitu. Atom itu masih bisa dipecah-pecah lagi gitu. Dimana ada yang namanya inti atom, yang dimana inti ini menjadi pusat massa atom. Kemudian inti ini dikelilingi oleh elektron-elektron. Nah, begini nih. Jadi dikelilingi oleh elektron. Dimana teorinya Thomson dikenal dengan teori apa? Teori Rothe-Kismis. Loh, datang nih ilmuwan yang ketiga. Yang namanya siapa? Rutherford. Melanjutkan hasil penelitiannya Thomson. Oh, enggak gitu, Om Thomson. Bahwa elektron yang tersebar itu tidak tersebar merata. Tidak beraturan merata begitu. Jadi masing-masing elektron menurut Rutherford itu punya garis edarnya. Intinya tetap. Jadi sama di sini punya inti. Nah, kemudian ada bahwa elektron-elektron itu punya lintasan tertentu begitu. Jadi elektron-elektron itu mengelilingi inti itu mempunyai lintasan-lintasan tertentu, mirip dengan tata surya, Jadi boleh disebut teorinya Rutherford itu teori model tata surya, di mana elektron ini mengelilingi inti atau berkeliling gitu ya, berputar dengan memancarkan energi. Nah, dengan memancarkan energi. Jadi elektron tidak hanya tersebar merata kalau Thomson tadi, cuma dia tersebar merata di sekitar inti. Tapi kalau Rutherford tidak hanya tersebar, elektron ini bergerak. Dan bergeraknya di dalam orbit-orbit tertentu sambil memancarkan energi. Terus datang nih ilmuwan keempat. Nah, yang namanya adalah Bohr. Dia menyempurnakan kelemahan-kelemahan teori Rutherford. Modelnya sama. Nah, cuman Rutherford ini punya kelemahan. Apa tuh kelemahannya? Kelemahannya, Rutherford menyatakan bahwa elektron itu berkeliling, nah ini, sambil memancarkan energi. Ya enggak? Iya. Maka suatu ketika elektron akan kehabisan energi. Karena kehabisan energi, dia pasti jatuh ke inti. Nah, jadi kelemahannya itu, kalau ada energi yang dipancarkan, maka ini akan kehabisan energi. Energinya akan nol. Sehingga dia akan jatuh. Nah, inilah yang disempurnakan oleh Bohr gitu. Dikenal dengan postulat Bohr. Bohr ini menyatakan tentang hukum kekekalan momentum sudut pada elektron yang berkeliling. Jadi hukum kekekalan momentum sudut disimbolkan dengan L. Sehingga elektron ini dalam berkeliling tidak akan pernah jatuh. Kenapa? Karena dia mempunyai kekekalan momentum. Jadi mempunyai kekekalan momentum. Nah, jadi kelemahan teori Rutherford itu adalah yang mana nih? Yang A, jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan elektron. Bukan ya. Elektron mengelilingi inti atom seperti tata surya. Itu kelebihannya, bukan. Elektron akan bergabung dengan inti ketika kehabisan energi. Ya, ini betul sekali. Bergabung dengan inti itu artinya jatuh ke inti. Jadi jawabannya adalah yang C. Gampang kan?